Jurnalis sepak bola kesayangan kita semua yaitu Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Manuel Ugarte sudah semakin dekat dengan Manchester United. Jurnalis asal Italia itu menyebut Paris Saint-Germain selaku klub yang saat ini memiliki jasa Ugarte sudah hampir mencapai kesepakatan dengan MU. Kedatangan Manuel Ugarte ke Old Trafford akan menambah daftar gelandang Manchester United. Lantas, apakah Manuel Ugarte adalah sosok gelandang yang benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United? Yuk, simak apakah Manuel Ugarte benar-benar merupakan sosok pemain tengah yang dibutuhkan oleh Manchester United dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Tidak hanya lini pertahanan, salah satu lini yang menjadi titik lemah Manchester United di musim lalu adalah lini tengah. Dalam skema 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Erik ten Hag, sang pelatih memainkan dua gelandang bertahan yang berperan untuk menjaga kedalaman lini tengah, sekaligus mengalirkan bola dari lini pertahanan. Namun demikian, peran itu kurang mampu dimainkan dengan maksimal oleh para gelandang bertahan Manchester United, mulai dari Casemiro, Sofyan Amrabat, hingga Scott McTominay, semuanya tidak mampu bermain konsisten sepanjang musim lalu. Misalnya saja Casemiro, gelandang asal Brazil itu tidak mampu mempertahankan performa impresif yang ia tunjukkan di musim pertamanya bersama Manchester United, yakni musim 2022-2023. Sebagai pemain yang paling sering dimainkan oleh Erik ten Hag untuk mengisi posisi gelandang bertahan MU, Casemiro memiliki peran sebagai ball-winning midfielder atau disebut juga sebagai tukang bersih-bersih. Dengan peran ini, atribusi bertahan menjadi yang paling penting dimiliki oleh Casemiro. Ex-gelandang Real Madrid itu bertugas untuk menyapu bola dari pemain lawan sebelum menembus lini pertahanan MU. Dilansir dari website Premier League, Casemiro mengalami penurunan dalam berbagai statistiknya bersama Manchester United. Misalnya dalam hal intercept, di musim 2022-2023, Casemiro mencatatkan 34 kali intercept dalam satu musim. Sedangkan di musim 2023-2024, sang pemain hanya mencatatkan 18 intercept dalam satu musim. Penurunan juga terjadi dalam duel-duel udara. Casemiro berhasil memenangkan 56 kali duel udara di musim 2022-2023, namun mengalami penurunan menjadi hanya 42 kali di musim 2023-2024. Salah satu penampilan terburuk Casemiro bersama Manchester United di musim lalu terjadi pada pertandingan menghadapi Crystal Palace. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 4-0 bagi kemenangan Crystal Palace itu, Casemiro mencatatkan rekor sebagai pemain yang paling banyak dilewati oleh pemain lawan. Selama 90 menit pertandingan, para pemain Crystal Palace berhasil 8 kali melakukan dribble sukses yang melewati Casemiro. Mengingat peran Casemiro untuk menyapu bola sebelum sampai ke lini pertahanan MU, catatan ini tentu sangat mengecewakan. Selain Casemiro, gelandang bertahan yang paling sering dimainkan oleh Erik ten Hag adalah Scott McTominay. Seburuk-buruknya performa Casemiro di musim lalu, ternyata Scott McTominay lebih buruk lagi. McTominay memang menjadi pemain yang kerap memecah kebuntuan bagi Manchester United melalui gol-golnya. Namun sebagai pemain yang bertugas untuk menjaga kedalaman lini tengah MU, performa pemain asal Skotlandia itu jauh dari kata bagus. Dilansir dari website Premier League, McTominay jauh lebih buruk dari Casemiro dalam aspek bertahan. Misalnya dalam melakukan blok, McTominay hanya melakukan 12 blok sepanjang Liga Inggris musim lalu, berbanding 33 blok yang dilakukan oleh Casemiro. Scott McTominay juga hanya melakukan 25 kali tackle sukses sepanjang Premier League musim lalu, berbanding 56 kali tackle sukses yang dilakukan oleh Casemiro. Dalam aspek clearance maupun memenangkan duel-duel udara, Casemiro juga tetap lebih baik daripada Scott McTominay. Daya jelajah Scott McTominay dan Casemiro sepanjang Premier League musim lalu juga menunjukkan bahwa McTominay tidak bermain lebih baik daripada Casemiro yang sudah mengalami penurunan performa. Sedangkan jika dibandingkan dengan Sofyan Amrabat, maka tentu saja Casemiro dan Scott McTominay tetap menampilkan performa yang lebih baik. Selain karena menit bermain Amrabat yang hanya mencapai separuh dari menit bermain Casemiro maupun McTominay, gelandang asal Maroko itu juga kesulitan untuk beradaptasi dengan intensitas tinggi di Premier League. Walaupun berhasil menampilkan performa gemilang di beberapa pertandingan terakhir musim lalu, Manchester United telah memutuskan untuk tidak mempermanenkan Sofyan Amrabat yang dipinjam dari Fiorentina. Walaupun sudah memulangkan Sofyan Amrabat ke Fiorentina,
Manchester United sebenarnya masih memiliki Kobbie Mainoo yang juga bermain sebagai gelandang bertahan. Namun demikian, Kobbie Mainoo bukan merupakan sosok ball-winning midfielder layaknya Casemiro ataupun Amrabat. Dibandingkan pemain yang bertugas untuk menyapu bola, Mainoo lebih handal untuk memainkan peran gelandang bertahan yang bertugas mengalirkan bola dan melakukan umpan-umpan progresif ke depan. Selain itu, Kobbie Mainoo yang baru menginjak 19 tahun juga membuat dirinya bukanlah pemain yang ideal untuk dimainkan setiap pekannya layaknya Bruno Fernandes. Tentu MU bisa belajar dari kasus Ansu Fati dan Pedri di Barcelona yang kini sering mengalami cedera karena menit bermain yang berlebihan di usia muda. Sebagaimana diketahui, manajemen Manchester United pasca diambil alih oleh Ineos telah melakukan berbagai gebrakan untuk memperkuat tim dalam aspek teknis maupun non-teknis. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen Manchester United untuk memperkuat tim adalah dengan mendatangkan pemain-pemain baru untuk mengisi lini-lini yang menjadi titik lemah setan merah di musim lalu. Setelah mendatangkan Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Nozer Mazraoui untuk memperkuat lini pertahanan, serta Joshua Zirkzee untuk memperkuat lini serang, manajemen MU kini sedang berusaha untuk memperkuat lini tengah dengan mendatangkan Manuel Ugarte. Dilansir dari Fabrizio Romano, Manchester United kini sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain mengenai transfer Manuel Ugarte. Sebagaimana diketahui, pihak Setan Merah sudah terlebih dahulu membuka komunikasi dengan Manuel Ugarte mengenai transfer ini. Sejak bulan Juli 2024 lalu, gelandang asal Uruguay itu telah sepakat untuk berseragam MU di musim ini. Namun demikian, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa MU tidak ingin langsung membeli Manuel Ugarte secara permanen, melainkan dengan peminjaman terlebih dahulu di musim ini. Strategi ini bukan menandakan ketidakpercayaan Manchester United terhadap Ugarte, tapi karena Setan Merah sudah menghabiskan banyak uang di bursa transfer musim panas kali ini. Dilansir dari Transfermarkt, Manchester United sudah menghabiskan dana lebih dari 164 juta euro untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas kali ini. Nominal itu sangat jauh dari pemasukan MU yang baru memperoleh 66 juta euro dari penjualan para pemainnya. Walaupun dipinjam lebih dulu, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa kesepakatan antara Manchester United dan Paris Saint-Germain adalah kewajiban bagi MU untuk mempermanenkan Ugarte di awal musim depan. Keinginan Manchester United untuk mendatangkan Manuel Ugarte di tengah situasi keuangan yang terbatas tentu bukan tanpa alasan. Pihak Setan Merah meyakini bahwa gelandang timnas Uruguay itu adalah investasi yang berharga bagi klub. Sebagai gelandang bertahan, Manuel Ugarte memiliki gaya permainan yang mirip dengan Casemiro, yakni sebagai ball-winning midfielder. Dengan performa yang menurun, usia, dan riwayat cedera yang dimiliki oleh Casemiro di musim lalu, mendatangkan Manuel Ugarte adalah pilihan yang bijak bagi Manchester United. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Manuel Ugarte sudah berhasil menjadi tulang punggung di lini tengah timnas Uruguay. Hal ini pun dibuktikan dengan performa impresif sang pemain di Copa America 2024 yang berhasil mengantarkan Uruguay menempati peringkat ketiga. Dilansir dari FBref, Ugarte berhasil mencatatkan 19 tackle sukses sepanjang bergulirnya Copa America 2024. Catatan ini membuatnya menjadi yang terbaik di kompetisi itu, mengungguli gelandang-gelandang seperti Moises Caicedo, Rodrigo de Paul, hingga Bruno Guimaraes. Sebagai gelandang bertahan yang bertugas untuk memutus aliran bola dari pemain lawan, Ugarte pun memiliki catatan memotong umpan yang bagus di Copa America 2024. Pemain yang kini berseragam Paris Saint-Germain itu berhasil 7 kali memotong umpan lawan, yang mana catatan ini lebih baik daripada gelandang-gelandang seperti Alexis Mac Allister, Moises Caicedo, hingga Bruno Guimaraes. Dari aspek jumlah tackle dan intercept, Manuel Ugarte juga mencatatkan dirinya sebagai gelandang terbaik di Copa America 2024, yakni dengan catatan 32 kali melakukan tackle dan intercept. Melalui akun Instagramnya, Sky Sports bahkan mempublikasikan perbandingan atribusi bertahan yang dicatatkan oleh Manuel Ugarte dan Casemiro sepanjang musim lalu. Dari 6 atribusi yang dibandingkan, Ugarte mengungguli Casemiro dalam ke-6 atribusi itu. Selain performa yang impresif dan usianya yang masih muda, faktor lain yang membuat Manuel Ugarte menjadi pilihan yang bijak bagi MU saat ini adalah harga dan gaji sang pemain. Dilansir dari Transfermarkt dan Capology, market value Manuel Ugarte saat ini berada di angka 45 juta euro, sedangkan gajinya berada di angka 118.000 euro per pekan atau sekitar 6,1 juta euro per musimnya. Nominal itu tentu jauh lebih menguntungkan daripada sosok gelandang yang dulu sangat diinginkan oleh Erik ten Hag yakni Frenkie de Jong.
Selain karena usia De Jong yang sudah menginjak 27 tahun, Frenkie De Jong sebagaimana dilansir dari Transfermarkt dan Capology memiliki market value sebesar 70 juta euro dan gaji sebesar 721.000 euro atau sekitar 37,5 juta euro per musimnya. Gimana nih menurut teman-teman khususnya fans Manchester United? Apakah teman-teman setuju bahwa Manuel Ugarte adalah sosok gelandang yang dibutuhkan oleh Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.